teman mahasiswa ini bisa mengikuti jejak ibu ya, bisa ke Jepang, bisa menempuh pendidikan sejauh mungkin. Gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya lanjutkan pembacaan CV ibu terlebih dahulu. Beliau ini pendidikannya S1-nya di ITS di jurusan Teknik Kimia, kemudian S2-nya juga di ITS di Teknik Kimia, kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Hiroshima University. Nah, pengalaman beliau ini juga sangat luar biasa, teman-teman. Pengalaman beliau ini sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dan juga sebagai riset asisten profesor di Hiroshima University. Wah, keren banget ya. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk di pagi ini langsung kita mulai bersama Ibu Ani. Ada Ibu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Nah, bisa lihat PowerPoint saya nggak ya? Sudah bisa Ibu. Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Mufida Rahmatika atau biasa dipanggil Vika. Nah, hari ini saya akan mencoba share tentang ilmu yang saya dapat selama saya bersekolah di Hiroshima University, Jepang. Sedikit pengenalan. Udah dikenalkan sedikit, saya lulusan dari ITS dari jurusan Teknik Kimia. Kemudian setelah lulus saya dapat kerja di UGM, tepatnya di sekolah vokasi UGM. Terus habis itu sekarang saya lanjut di Hiroshima University. Sekarang saya sedang menunggu wisuda. Jadi sebenarnya juga saya cukup tua sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian panggil kakak, saya senang. Terima kasih ya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan tentang nanostructure particle. Jadi teman-teman, mungkin nggak semuanya teman-teman pernah mendengar kata-kata ini kan. Maksudnya kalau nanopartikel mungkin beberapa banyak dari teman-teman udah tahu ya, nanopartikel itu adalah partikel dengan ukuran nano atau ukuran rentang 1 sampai 100 nanometer. Nah, sekarang sedang banyak dikembangkan nanostructure material atau khususnya nanostructure partikel yang banyak kegunaannya di dunia. Nah, apa sih nanostructure particle itu? Nanostructure particle itu adalah struktur nano atau partikel yang memiliki struktur nano. Terus struktur nano itu apa? Struktur nano itu adalah struktur dengan ukurannya itu lebih besar dari molekul, tapi lebih kecil dari mikroskopis. Nah, biasanya dia memiliki detail dalam ukuran nano 1-100 nanometer dalam ukuran partikel yang memiliki skala dari nano sampai mikrometer. Dan di sini saya tunjukkan beberapa contoh dari struktur nanostructure particle, di mana partikel-partikel ini ukurannya itu adalah sekitar 500 nanometer sampai 2 mikrometer. Nah, kalau misalnya mau bayangin kira-kira rambut itu ukurannya sekitar 100 nanometer diameternya. Jadi sekitar segitu 100 mikrometer untuk rambut. Jadi itu hitungannya jauh lebih kecil daripada diameter rambut kita. Nah, kemudian apa yang dikatakan dengan nanostructure, seperti dilihat ada macam-macam partikel. Biasanya kalau kita tahu ini kan disebut dengan partikel. Kita sebut sebagai dense karena dalamnya itu adalah padat. Atau ini juga dense particle tapi aggregate. Jadi dia gabungan dari partikel yang berukuran kecil-kecil kemudian menjadi padatan menjadi satu. Kita sebut dengan aggregate dense particle. Ada juga yang bentuknya seperti donat, kemudian raspberry, kemudian ada yang kita sebutnya sebagai hollow. Kalau hollow ini berarti dia seperti bola pingpong. Jadi dia punya shell di luar tapi dalamnya kosong. Ada juga yang dia bentuknya porous structure, atau kalau ini mungkin lebih mudah dipahami ya, dia berpori. Nah, hari ini saya akan fokus mengenalkan pembuatan atau apa sih variasi dari nanostructure particle dengan metode spray drying.
Ah, ini adalah outlet yang akan saya sampaikan pada hari ini, di mana saya akan mencoba mengenalkan pembuatan nanostructure particle dengan metode spray drying. Jadi ada dua bagian. Yang pertama nanti akan saya menjelaskan tentang apa saja sih equipment apa peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat membuat nanostructure particle dari spray drying. Kemudian nanti kita akan fokus pada nanostructure apa saja yang dihasilkan dan bagaimana aplikasinya. Yang pertama, yang dikatakan proses spray drying adalah penyemprotan cairan atau penyemprotan liquid ke dalam media pengering panas untuk menghasilkan partikel kering. Nah, proses penyemprotan ini disebut juga dengan proses atomisasi atau untuk menghasilkan droplet. Kenapa harus seperti itu? Karena proses pengeringan itu kan ada banyak faktor. Salah satunya adalah dengan memperluas luas permukaan atau meningkatkan luas permukaan. Dan penyemprotan itu adalah salah satu proses untuk memperluas atau mempertinggi luas permukaan untuk pengeringan. Nah, pertama, cairan apa saja atau liquid apa saja yang bisa digunakan untuk spray drying? Ada suspension, solution, dan juga reactive molecular solution. Apa bedanya dari tiga cairan ini? Pertama, suspension. Jadi, ada solid particle, ada partikel padatan yang didispersikan atau disebarkan di dalam suatu cairan. Katakanlah kita mau menaruh polimer partikel atau polimer atau metal nanopartikel yang kemudian kita dispersikan di air, kemudian kita spray, kemudian drying sampai akhirnya kita mendapatkan partikel. Atau ada juga solution. Kalau solution ini artinya molecularly mixed solution, artinya bahan padatan awalnya itu dia larut terhadap cairannya. Contohnya katakanlah garam, gula. Itu kan dia ketika kita masukkan ke air, dia larut. Tapi ketika kita lakukan spray drying, maka dia akan menjadi partikel kering. Ada juga kita bisa menggunakan reactive molecular solution. Contohnya, ketika teman-teman mau membuat silika itu dibuat dari apa sih? Awal mulanya ada berbagai bahan macam kan ya? Ada yang namanya thios, thymos, dan sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan reactive molecular solution. Nah, semua bahan ini bisa digunakan untuk bahan awal dalam pembuatan partikel di proses spray drying. Dengan biasanya, untuk membuat nanostructure particle, kita membutuhkan paling tidak ada dua material biasanya. Material A dan material B. Nah, A apa, B apa, tergantung dari kebutuhan kita. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Intinya, dalam proses pembuatannya, dalam larutan, ada dua material, A dan B, kemudian diaduk, dimix secara rata, kemudian diatomisasi, sehingga kita membuat droplet. Nah, pada pembuatan droplet ini, ada banyak interaksi yang terjadi di dalamnya, sampai akhirnya kita mendapatkan composite particle. Atau composite particle itu adalah partikel yang memiliki dua atau lebih material, sehingga kita sebutnya composite. Kalau partikel aja secara umum adalah material yang berbentuk sphere dengan ukuran kecil, biasanya kita sebut sebagai partikel. Kemudian, dalam pembuatan atomisasi, bagaimana cara pembuatan atomisasi dalam spray drying, itu juga ada beberapa proses. Ada kita bisa menggunakan ultrasonic nebulizer, fluid nozzle, dan juga syringe pump. Apa bedanya? Bedanya adalah kita pingin partikel kita ukurannya seberapa. Jadi, tergantung dari berapa partikel yang ingin kita harapkan. Kalau ultrasonic nebulizer, droplet yang kita hasilkan ukurannya rentangnya 1-11 mikrometer. Kalau fluid nozzle, itu 11-599 mikrometer. Sedangkan kalau syringe pump, itu 40 nanometer sampai 1 mm. Nah,
setiap aplikasi itu memiliki kebutuhan ukuran partikel yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus memilih, oh kalau mau yang kecil kita pakai ultrasonik. Kalau misalnya nggak besar kita pakai fluid nozzle. Ya kan kalau besar kita pakai syringe pump. Nah, ultrasonic nebulizer itu contohnya adalah seperti ini. Di mana dia ini cairannya, jadi larutannya kita taruh di sini, di dalam sini. Kemudian dia diberikan karena namanya ultrasonic nebulizer ya, jadi diberikan gaya ultrasonik atau istilahnya dia digoyang dengan ultrasonik dengan frekuensi tertentu, sehingga karena ada goyangan tersebut terbentuklah droplet-droplet ini yang ukurannya 1 sampai 11 mikrometer. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke daerah panas atau daerah yang memiliki medium pemanas. Atau ada juga two fluid nozzle. Kalau two fluid nozzle, kenapa dikatakan two fluid nozzle? Karena dia nozzle yang memiliki dua pintu inlet atau dua daerah yang berbeda untuk inletnya. Jadi yang biru itu adalah cairannya. Sedangkan yang abu-abu itu adalah hot air-nya atau gasnya. Jadi ketika si fluidnya atau fluidnya dikeluarkan, dia akan dipotong oleh gas sehingga dia akan membentuk droplet. Sehingga dihasilkanlah droplet dengan ukuran 11 sampai 500 atau 600 mikrometer. Atau yang terakhir itu adalah menggunakan syringe pump. Syringe pump ini namanya beneran syringe. Dia memang pakai suntikan yang kalau misalnya teman-teman tahu beneran kalau misalnya ke rumah sakit disuntik, ya kita pakai itu, ada juga seperti itu, dan didorong dengan pump sehingga kita nanti menghasilkan droplet dengan ukuran yang cukup besar, dari 40 nanometer sampai 1 milimeter. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dari proses atomisasi, kita akan melanjutkan pada proses pemanasan. Nah, spray drying itu tidak melulu kita menggunakan drying chamber. Jadi, karena namanya spray drying, yang penting kan dia spray, kemudian ada proses drying kan. Nah, proses pengeringannya itu bisa di dalam drying chamber, bisa di dalam tubular furnace, bisa juga di dalam tubular flame. Bedanya, kalau misalnya drying chamber, biasanya kita menggunakan two fluid nozzle dengan inletnya ada di atas. Yang biru ini inlet untuk liquid ya, kemudian yang hijau inlet untuk hot air. Jadi dua-duanya inletnya di atas, kemudian di spray, kemudian karena ada hot air yang dialirkan, ada udara panas yang dialirkan, maka kemudian ada proses pengeringan sampai akhirnya menuju outlet. Atau kalau misalnya kita menggunakan ultrasonic nebulizer, karena proses atomisasinya kan ke atas, karena ada carrier gas yang masuk ke sini. Nah, maka kita proses pengeringannya kita biasanya menggunakan tubular furnace. Tubular furnace itu apa? Berarti kita ini furnace yang dia itu menyelimuti sebuah pipa yang kemudian di satu arah pipa yang langsung di sini adalah outletnya, di mana inletnya di sini adalah fluida, kemudian di sini udara panasnya dialirkan secara bersamaan dari bawah dan menuju ke atas. Ada juga yang menggunakan tubular flame. Jadi kalau dari dua ini, kita biasanya menggunakan medium pemanasnya itu adalah udara atau gas. Yang ini kita biasanya menggunakan gas hasil pembakaran. Jadi di sini adalah fluid liquidnya, kemudian di sini inlet adalah biasanya metan atau katakanlah fuel lain yang digunakan untuk pembakaran, sehingga panas yang digunakan di sini digunakan untuk mengeringkan partikel. Bedanya apa? Nanti kalau menggunakan drying chamber, suhu yang kita gunakan 100 sampai 200. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan ini untuk mengeringkan material dengan mudah terdekomposisi, contohnya obat, makanan, itu kan dia sensitif terhadap panas. Maka kita biasanya menggunakan yang ini, karena dia biasanya
kita keringkan hanya pada suhu 180. Tapi kalau misalnya di sini untuk tubular furnace and tubular flame, biasanya kita melakukan spray drying plus decomposition. Jatuhnya jadi nanti bukan hanya spray drying, tapi bisa jadi spray pyrolysis. Dimana kalau misalnya tubular furnace, kita bisa mengatur temperatur dari 200 sampai 1200, sedangkan kalau tubular flame, karena panasnya dari hasil pembakaran, kita bisa mengeset lebih dari 1200 bisa sampai 1800 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya ingin membuat katalis atau karbon yang kita membutuhkan suhu sangat tinggi, maka kita bisa menggunakan tubular furnace dan juga tubular flame. Kemudian, setelah proses ini, maka nanti akan dihasilkan berbagai macam nanostructure particle, seperti yang kita kenalkan tadi. Misalnya, kalau misalnya teman-teman memiliki dua partikel, material A dan B, ingin digabungkan untuk menjadi composite particle, tapi kita akan bisa membuat aggregate particle, di mana bentuknya seperti ini. Dengan ukuran nanopartikel yang digunakan sebagai initial precursor itu biasanya 5-40 nanometer. Kemudian kita juga bisa dari proses ini, setelah pengeringan, kemudian menghilangkan salah satu materialnya, kita bisa mendapatkan porous structure atau struktur berpori dengan ukuran pori itu bisa sekitar 50-500 nanometer dengan ukuran partikel 500-5 mikrometer. Atau juga bisa mendekorasi nanostructure partikel kita dengan proses drying. Kalau di sini saya berikan contoh, kita mendekorasi dengan selulose nanofiber. Jadi ini kalau teman-teman lihat ada serat-seratnya, itu adalah selulose nanofiber yang didepositkan ke nanostructure particle. Nah, mungkin teman-teman dari jurusan teknik kimia sekarang harus mulai familiar dengan beberapa material baru seperti nanofiber, nanotube, kemudian ada lagi quantum dots, carbon dots. Nah, ini adalah material-material yang sekarang lagi in atau lagi banyak dikembangkan karena ukurannya kecil, tapi dia memiliki dampak yang besar dalam berbagai aplikasi, terutama bidang energi dan juga bidang biomedical. Nah, nanostructure particle itu biasanya digunakan sebagai supporting material. Jadi kayak gini, misal katalis, PT katalis itu biasanya nanopartikelnya ukurannya sangat kecil, 5 nanometer. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil, dia memiliki energi yang sangat besar. Nah, karena energi yang sangat besar, dia memiliki tendensi untuk berkumpul satu sama lain. Nah, kalau berkumpul satu sama lain, aggregate kan ya, nanopartikel ini nanti dia kualitasnya akan turun. Nah, gimana caranya biar dia nggak turun? Maka biasanya kita membuat composite particle. Jadi nanopartikelnya dibuat di aggregate particle, dipisah-pisahkan, atau didekorasikan ke porous structure. Kemudian ada lagi nanostructure particle yang lain, itu adalah hollow. Jadi dia memiliki shell di luar, kemudian di dalamnya itu adalah kosong. Kalau ini adalah gambar TEM dari hollow particle. Nanti akan saya jelaskan dikit apa aplikasi lainnya untuk hollow. Dan ada juga core shell. Core shell artinya di dalamnya ada material A dan di luarnya adalah material B. Nah, sekarang saya berikan contoh gimana sih cara partikel berpori. Ini saya berikan contoh salah satunya. Jadi, katakanlah ini adalah suatu larutan awal. Seperti saya sebutkan tadi, kita paling nggak biasanya butuh dua material, yaitu material A dan material B. Nah, material A ini adalah host komponen atau kita final produknya pingin bikin apa? Yang berpori ini apa? Contohnya silika misalnya. Kita pingin bikin silika berpori misalnya kayak gitu. Nah, maka kita taruh di sini adalah host komponennya adalah silika. Silika ini bisa silika nanopartikel,
bisa TIOS, bisa TIMOS, dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan komponen atau material B, di mana material B ini kita sebut sebagai template. Kenapa template? Teman-teman kalau misalnya pernah masak, kita ingin bikin bentuk kayak bentuknya beruang gitu kan. Nah, kita akan membuat sebuah cetakan yang bentuknya beruang. Nah, hal ini juga yang terjadi pada pembuatan nanostructure particle. Kita ingin membuat pori yang bentuknya adalah sphere dengan ukuran sekian gitu. Maka kita juga harus memasukkan material dengan ukuran dengan bentuk sphere dengan ukuran sekian. Jadi kita akanlah saya mau bikin partikel berpori dengan ukuran 50 nanometer. Maka untuk material B saya harus memasukkan material dengan ukuran 50 nanometer. Sehingga nanti ketika material ini dihilangkan, terbentuklah pori-pori dengan ukuran yang sama seperti ukuran dia di awal. Jadi, kemudian material A dan B ini di-spray atau atomization, kemudian terbentuklah droplet. Kemudian di dalam reaktor atau di dalam drying chamber atau di dalam tubular furnace, maka terjadi solvent evaporation, terjadi evaporasi. Kemudian akhirnya kita mendapatkan composite particle. Contohnya adalah seperti ini. Dapatlah seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ini yang bulat-bulat, kalau ada yang punya penyakit takut melihat lubang dalam bentuk banyak, saya minta maaf ya sebelumnya. Saya lanjutkan. Jadi di sini yang bulat-bulat kecil, bulat-bulat ini adalah template-nya. Di sini contohnya adalah kita menggunakan PSL atau PMMA. Itu adalah polimer yang dia bisa hilang hanya dengan dipanaskan atau dia bisa hilang dengan dilarutkan terhadap toluen. Nah, sedangkan di sini yang bulat-bulatnya ini adalah PSL dan yang ininya adalah contohnya adalah silika antara partikelnya. Kemudian kita lakukan proses template removal. Jadi kita hilangkan si template ini, si PSL atau PMMA ini dengan menggunakan panas atau dengan menggunakan toluen sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan material berpori. Nah, sekarang tadi kan saya menyebutkan ada yang pori, ada yang hollow. Gimana caranya kita bisa bikin hollow? Kalau misalnya tadi kan berpori udah, kalau misalnya hollow kayak gimana? Prosesnya sama sebenarnya. Jadi kita melakukan pemanasan, saya skip dulu ya yang aggregate particle. Cuma perbedaannya di sini adalah kalau misalnya kita main dengan namanya surface charge. Kalau misalnya material A, silika particle, dia memiliki charge atau memiliki muatan negatif, kemudian kita taruh template-nya juga negatif, maka di dalam droplet dia akan mengalami repulsive interaction atau gaya tolak menolak. Nah, karena gaya tolak menolak ini membuat si template-nya menuju ke luar permukaan karena dia ada gaya tolak menolak sampai akhirnya dia mendapatkan ukuran akhir kering seperti ini yang kemudian setelah proses penghilangan template-nya kita akan mendapatkan porous particle. Tapi ketika kita ingin mendapatkan hollow, kita bisa mengganti dengan partikel atau template partikel yang muatannya adalah positif. Jadi kalau misalnya silikanya adalah negatif, kemudian template-nya adalah positif, maka ada interaksi tarik-menarik. Nah, akhirnya si template ini akan di-cover atau dia akan diselimuti oleh silika, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan silika shell, dan setelah kita menghilangkan template-nya, jadinya hollow. Karena template-nya berada di dalam partikel. Nah, atau sebenarnya ada juga kalau misalnya tidak butuh porous atau hollow, kalau aggregate sih gampang ya, tinggal kita masukkan silika atau di sini material lain, katakanlah ZNO. Nah,
ini kemudian kita spray, sehingga kita bisa mendapatkan aggregate particle dengan 2 macam komponen atau lebih. Nah, sekarang keunggulannya apa? Kenapa kita harus repot-repot bikin nanostructure particle? Di sini saya bandingkan dulu antara yang porous structured aggregate particle sama dense particle. Jadi, ketika teman-teman membuat dense particle, dibandingkan dengan teman-teman membuat aggregate particle seperti ini, specific surface areanya akan lebih besar aggregate particle. Kenapa? Karena di sini kan ada di antara partikel kecil-kecil ini ada space ya. Ada di sini ada space. Nah, space ini yang akan meningkatkan luas permukaan. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan porous structure, maka dengan semakin besar pore volumenya atau volume porinya, maka specific surface area-nya akan semakin besar. Kenapa bisa seperti itu? Contohnya kayak gini. Misal, kalau misalnya saya punya satu box ice cream, kemudian ketika saya ditanya specific surface area-nya itu yang mana sih kalau satu box ice cream? Berarti kan luas permukaan paling atas, depan, belakang, kanan, kiri, bawah, ya kan? Tapi ketika teman-teman membuat satu lubang, ketika teman-teman satu scoop ice cream, maka luas permukaannya akan bertambah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena luas permukaannya adalah luas permukaan atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, plus luas permukaan sisa teman-teman scoop yang tadi. Makanya ketika ini, struktur seperti ini akan mendapatkan specific surface area semakin besar. Manfaatnya apa? Teman-teman sadar nggak kalau misalnya sekarang semakin ke sini, ukuran baterai itu kapasitasnya semakin besar tapi ukurannya semakin kecil. Kenapa bisa kayak gitu? Karena specific surface area-nya semakin besar. Jadi kenapa alasan baterai itu sekarang kapasitasnya makin lama makin besar tapi ukurannya makin kecil? Karena kalau misalnya kalian ingin membutuhkan 1000 mAh katakanlah, kalian butuh elektroda bentuk ini 1 kilo katakanlah untuk mendapatkan 100 meter square per gram specific surface area. Tapi ketika teman-teman membuat struktur seperti ini, makin tinggi specific surface area-nya, ketika teman-teman hanya menggunakan yang ini, teman-teman membutuhkan 100 gram, yang ini teman-teman bisa hanya menggunakan 50 gram, katakanlah seperti itu. Jadi bisa 2 kali sampai 3 kali lebih besar specific surface area-nya dengan menghasilkan kapasitas yang sama. Nah, itu untuk yang porous. Kemudian, untuk yang hollow, kenapa kita harus membuat hollow particle? Karena kalau misalnya hollow particle, dia memiliki transmittance yang lebih tinggi daripada dense particle. Transmittance itu apa? Transmittance itu kan kemampuan dia untuk meneruskan cahaya. Jadi, kalau transmittance-nya semakin tinggi, dia bisa semakin besar meneruskan cahaya. Contohnya apa? Misal, sekarang sedang dikembangkan. Kalian kalau ada yang punya mobil ya, kalian taruh nih, kalian parkir. Kemudian setelah diparkir beberapa lama, kalian masuk mobil, itu rasanya kan panas banget ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengurangi rasa panas itu? Biasanya di kacanya itu kan dikasih film. Filmnya itu adalah untuk menyerap UV, supaya panas yang kalian dapatkan nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian kalau kalian film UV-nya itu terbuat dari partikel yang bentuknya dense, transmitannya rendah. Artinya apa? Kaca kalian nanti jadinya harus gelap. Nah, padahal untuk nyetir kan nggak mungkin kok kalian pakai kaca yang gelap, maka diganti dengan yang dengan yang hollow, karena dia bisa menyerap panas. Karena materialnya sama ya, dia sama-sama bisa menyerap panas, tapi karena strukturnya hollow, dia transmitansinya tinggi, jadi dia cerah. Jadi untuk orang yang mengemudi, nggak terlalu panas, tapi kita tetap bisa melihat karena bening.
Kemudian yang terakhir untuk core shell. Jadi kalau core shell sama hollow untuk pembuatannya sama-sama seperti ini. Cuma bedanya kalau core shell ya tinggal nggak usah dihilangin aja sih template-nya atau nggak usah dihilangin aja bagian dalamnya. Kalau hollow, bagian dalamnya dihilangkan dengan proses pemanasan atau dengan proses etching menggunakan asid atau bahan kimia yang lain. Nah, kelebihannya core shell ini apa? Dia lebih durability. Contohnya apa? Ada dua contohnya. Misalnya teman-teman menggunakan obat, tubuh kita kan pH-nya beda-beda ya, yang di mulut, di lambung, di usus, atau usus besar. Ketika teman-teman katakanlah mau minum obat untuk mah, berarti kan obat itu harus rilisnya di lambung, yang pH-nya adalah 1,2. Gimana caranya di perjalanan dia nggak boleh hilang si obat ini. Maka biasanya kita menggunakan bentuk core shell, di mana di dalamnya ini adalah obat, yang di sini adalah kapsulnya. Atau contoh lainnya adalah, misalnya teman-teman kan sekarang sering pakai sunscreen. Nah, sunscreen itu kalau misalnya teman-teman pakai ZNO, itu ketika dipakai di kulit, maka dalam waktu katakanlah sekian jam, dia akan hilang. Maka biasanya dia akan di-cover dengan silika, supaya dia nggak cepat hilang, karena durability-nya menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak sekali dikembangkan nanostructure particle dibandingkan hanya membuat partikel atau nanopartikel. Kemudian, setelah kita mendapatkan partikel, gimana sih cara kita mengkoleksi atau gimana cara kita mendapatkannya? Karena kan kita menggunakan gas ya untuk menuju outletnya. Nah, cara mendapatkan particle collection itu ada 4 macam yang biasanya dikembangkan. Ada menggunakan paper filter, bag filter, electrostatic precipitator, dan juga cyclone. Kalau paper filter, mungkin teman-teman ada bayangan ya, jadi di sini hanya kertas. Jadi ketika di sini partikel kering dan juga gas dilewatkan kertas, maka dia akan kayak disaring di kertas ini. Biasanya ini efektif untuk partikel dengan ukuran kurang dari 2 mikrometer. Atau kalau misalnya kita nggak bisa pakai kertas, kita juga bisa menggunakan bag filter. Bedanya apa? Kalau misalnya menggunakan flame spray, kan panas banget ya. Ketika teman-teman menggunakan paper filter, nanti paper filternya akan terbakar. Jadi kita biasanya menggunakan bag filter. Karena bag filter biasanya mempunyai resistance temperatur yang lebih kuat. Kemudian, bisa juga teman-teman menggunakan electrostatic precipitator. Jadi di sini kita menggunakan perbedaan elektrostatik, di mana biasanya kita masukkan di sini adalah negative charge, sehingga nanti partikelnya akan ke-trap ke dinding-dinding dari electrostatic precipitator. Kenapa kita harus menggunakan electrostatic precipitator? Soalnya ada beberapa material yang susah ketika collect atau dikumpulkan dengan metode paper filter atau bag filter. Contohnya adalah karbon. Karbon itu kan hidrofilik ya. Ketika teman-teman menggunakan paper filter atau bag filter, maka dia akan cenderung nempel banget di paper filternya atau bag filternya. Jadi ketika mau diambil itu susah banget. Nah, makanya kita biasanya menggunakan electrostatic precipitator. Atau bisa juga kalau menggunakan drying chamber, kita biasanya menggunakan cyclone. Cuma kalau menggunakan cyclone, karena dia hanya berdasarkan centrifugal force, jadi biasanya efisiensinya lebih rendah dibandingkan 3 metode yang lain. Tapi dia harganya lumayan murah dibandingkan electrostatic precipitator. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi yang lain dari beberapa nanostructure. Di sini contohnya adalah untuk pertama yang aggregate particle. Jadi ini biasanya adalah yang selektif katalis, gas sensor, atau induktor. Seperti saya sebutkan yang tadi, katalis itu kan biasanya kita menggunakan atau fotokatalis. Sekarang kan lagi ngetren tuh ya, maksudnya banyak
riset tentang fotokatalis, karena kita bisa mendegradasi limbah dengan menggunakan cahaya matahari, bantuan dari cahaya matahari. Nah, biasanya kan kita menggunakan nanopartikel, sama seperti saya sebutkan tadi. Jadi karena nanopartikel itu mudah banget untuk agregasi atau mudah sekali untuk berkumpul satu sama lain, dan kalau berkumpul dia biasanya susah, performanya turun, maka biasanya kita lakukan di-loadingkan ke poros partikel atau kita membuat aggregate partikel. Jadi contoh yang biru ini adalah katalis. Nah, supaya dia tidak berkumpul satu sama lain, dia dicampurkan dengan material lain yang kuning atau orange, sehingga nanti performanya bisa tetap dijaga dengan mendispersikan nanopartikel ini. Atau contoh lainnya, sunblock itu kan dia menggunakan ZNO atau partikel TiO2 ya, TiO2, dan itu kan warnanya putih banget ya. Teman-teman kalau yang misalnya beli sunblock atau melihat sunblock itu kan warnanya sangat putih. Sedangkan untuk urusan estetik ya, masa kita pakai sunblock putih banget, itu kan nggak bagus untuk muka, karena teman-teman nanti akan melakukan step-step selanjutnya. Nah, biasanya untuk menghindari itu bisa juga ada beberapa perusahaan yang dia menggabungkan dengan material lain yang tidak terlalu putih, sehingga proses pembuatan UV sunblocknya tetap bagus, tapi keputihannya bisa dikurangi dengan cara menambahkan material yang lainnya. Kemudian yang kedua ini adalah core shell. Seperti saya contohkan tadi, jadi core shell ini sekarang banyak sekali dimanfaatkan untuk pembuatan elektroda untuk lithium ion battery, atau untuk konduktor, atau superkapasitor, atau solar cell. Jadi, seperti kayak gini, ini katakanlah ini adalah elektroda. Nah, elektroda ini biasanya kan dia terbuat dari karbon. Tapi kan kalau misalnya karbon, nanti ketika dia gunakan untuk lithium ion battery, lama-lama kan dia terkikis. Nah, untuk menjaga itu supaya tahan lebih lama, maka dia dibikin struktur core shell, di mana core-nya itu adalah karbon, shell-nya adalah silika. Karena kan saya sebutkan tadi kalau misalnya core shell itu kan durability-nya lebih tinggi. Nah, sehingga ketika dia dibikin elektroda dengan core shell particle, maka dia memiliki durabilitas lebih tinggi dan tetap bisa digunakan sebagai elektroda. Oh, Bu Vika? Iya. Mohon maaf di-share presentasinya lagi, karena tadi ada yang kepencet present. Jadi slide-nya Bu Vika, present-nya ketumpuk. Nah, ini minta tolong Bu Vika nge-present now sekarang juga. Nge-present lagi ya. Mulai dari mana ya? Nggak apa-apa sih, kalau yang itu slide-nya sebenarnya bisa dilihat, tapi kecil sekali. Jadi di-present lagi aja, dipencet present now-nya, supaya kelihatan lebih jelas slide-nya. Sudah besar belum? Ya, udah. Terima kasih, Bu. Ini tadi udah belum ya? Udah. Sampai yang apa? Ini. Lanjutkan aja berarti. Iya. Sip. Kemudian saya lanjutkan aja berarti. Kemudian selanjutnya adalah porous structure. Nah, kalau porous structure, dia biasanya digunakan untuk drug delivery agent. Seperti saya sebutkan tadi, misalnya teman-teman mau masukkan drug, jadi bisa digunakan menggunakan core shell, atau dia juga bisa menggunakan kombinasi antara core shell dengan porous. Jadi pori-porinya ini karena banyak, specific surface area-nya sangat tinggi, obatnya bisa dimasukkan di dalam, kemudian dienkapsulasi, sehingga ketika kita ingin melepaskan obat di suatu titik, kita bisa melepaskan obat tersebut dengan menghilangkan shell-nya terlebih dahulu, kemudian baru obatnya keluar. Kemudian untuk yang hollow, maaf ya, ini salah. Jadi biasanya untuk hollow particle, ini seperti saya sebutkan tadi, dia biasanya dibuat untuk
bahan dari film untuk yang memiliki transmitan tinggi atau yang memiliki insulator tinggi, atau juga dia bisa digunakan sebagai soundproof. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan ruangan yang soundproof, biasanya bahan yang digunakan itu adalah hollow. Makanya kalau misalnya teman-teman ingin bikin sederhana, tahu itu enggak tatakannya telur? Itu kan dia bentuknya cekung-cekung gitu ya. Kalau teman-teman bentuk dua cekungan ini digabungkan, nanti kan dia jadi hollow. Nah, hollow ini kalau misalnya kalian taruh di dinding, maka itu akan menjadi soundproof. Karena itu adalah salah satu karakteristiknya dari hollow particle manfaatnya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, dekorasi dari nanostructure particle. Jadi di sini kita bisa menggunakan carbon dot, carbon nanotube, quantum dot, karbon nanofiber dan sebagainya. Gunanya untuk apa? Untuk adsorbent particle atau untuk penyerapan dalam liquid. Gunanya apa? Misalnya untuk mengenkapsulasi DNA atau untuk mengenkapsulasi antibody, atau misalnya teman-teman pengen tahu teman-teman tes punya penyakit ini enggak gitu. Nah, dia dikatakan sebagai biosensor. Jadi kita menaruh larutan body fluid kita, katakanlah air mata atau yang lain, darah atau sebagainya, kita taruh di partikel ini. Karena proses penyerapan dari ini, maka kita bisa tahu, oh dia ada penyakit A, B, C dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk gas fase adsorben. Jadi untuk penyerapan katakanlah CO2, atau sekarang kan lagi musimnya coronavirus ya. Virus coronavirus itu kan mempunyai ukuran 60 sampai 100 nanometer. Maka sekarang juga sedang dikembangkan beberapa material di mana dia memiliki pori-pori dengan ukuran sekitar 100 sampai 250 nanometer supaya nanti bisa membantu mengcapture dari si virus yang ada di udara atau polutan lain. Nah, sekian, ini terakhir dari saya. Jadi saya harapkan dari materi pada hari ini dengan nanostructure particle untuk Indonesian Future, salah satunya adalah kita bisa meningkatkan kualitas atau pengembangan dari sumber daya kita menjadi material yang banyak manfaat dengan nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya, kita memiliki banyak sekali sumber sustainable material. Jadi biasanya maksudnya di Indonesia, sejauh yang saya tahu, sekarang banyak sekali dikembangkan biomass kan ya, dari proses dari katakanlah tumbuh-tumbuhan atau sustainable material di Indonesia. Namun teman-teman harus tahu dari sustainable material ini tidak harus semuanya itu bisa tidak hanya dimanfaatkan dengan cara dibakar untuk mendapatkan energi. Tidak hanya seperti itu. Ketika bahan sustainable material ini kita ambil selulusnya saja, kemudian kita ambil sitosannya saja, kemudian kita ambil katakanlah ligninnya saja, kita bisa memanfaatkan lebih dari itu. Dan dengan dibikinlah nanostructure particle, kita bisa memanfaatkan advanced particle material yang bisa memiliki kapasitas kemampuan yang lebih besar dengan ukuran yang lebih kecil. Contohnya adalah bidang energi, tadi kayak katakanlah karbon, dia biasanya dibuat dari lignin dia dapatkan dari sini. Di Jepang aja sekarang sedang dikembangkan lignin untuk aplikasi energi, dan mereka padahal nggak punya hutan kan, sedangkan kita yang memiliki hutan tidak pernah manufaktur seperti ini. Ini saya rasa sayang. Saya harapkan nantinya dengan sumber daya kita yang seperti itu, kita bisa memanfaatkan sustainable material yang kita punya dan juga dicampur dengan metal oxide dan sebagainya untuk banyak pengembangan, tidak hanya energi tapi juga biomedical dan juga banyak manfaat lain yang bisa dikembangkan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Semoga tidak.
Baik, terima kasih banyak Ibu Ani atas materi yang luar biasa yang sudah disampaikan tentang nanomaterial ya Bu, yang saat ini memang sedang gencarnya dengan material nano itu karena memang banyak manfaatnya di bidang industri ya Bu, benar ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa ke sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ani, silahkan tanya ke kolom komentar. Terlalu berat nggak ya materinya? Saya rasa enggak Bu, ini luar biasa sih materinya karena memang saat ini kan banyak sekali tentang material nano dan juga mungkin teman-teman di sini juga antusiasnya kayaknya luar biasa. Dari tadi bertahan sampai 96 peserta ini Bu, dengerin Ibu menyampaikan materi karena memang materinya hits pada zamannya ya Bu. Sekarang memang lagi hits material-material nano karena semua banyak pengembangannya. Material. Ya mungkin buat teman-teman ada yang mau ditanyakan pada Ibu Ani, silahkan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung open mic. Iya boleh, Mas Muhammad Mohibul Aman bisa langsung open ya, perkenalan dan juga bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Oke, cek suara saya masuk ya berarti? Ya. Halo. Oke, selamat siang Mbak. Terima kasih telah menyampaikan seminar terkait sama nanomaterial ini tadi dan cukup menambah banyak wawasan dari buat saya sendiri gitu. Nah ini Mbak, saya ingin tanya terkait sama tadi yang holo material itu. Jadi kan holo material tadi itu yaitu nanostruktur yang bagian dalamnya itu kosong. Nah tadi itu pembuatannya itu dengan manfaatkan ion positif negatif gitu di dalamnya, dan itu sebenarnya kan kalau bagian yang dalamnya kosong itu kan tadi kan berarti kan di dalamnya itu nanti dikasih template gitu ya. Nah templatenya itu supaya bisa hilang itu gimana sih Mbak? Itu. Terima kasih. Itu dulu aja Mbak. Itu dulu aja, silakan. Makasih ya Mbak. Jadi manggil Mbak itu saya kan yang dimaksud? Iya Mbak. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, saya senang. Oke, lanjut ya. Jadi benar. Jadi untuk pembuatan holo, jadi pertama kan kita ada template. Nggak perlu saya share screen lagi ya. Saya mungkin teman-teman semoga bisa membayangkan. Jadi kan kalau template holo partikel, pertama kita bikin template-nya berada di dalam. Kemudian di luarnya adalah bagian shell-nya. Nah, menghilangkan template-nya biasanya kita akan menggunakan organic polymer. Organic polymer ini contohnya adalah PSL. Nah, PSL ini dia bisa terdekomposisi atau terdekomposisi, karena terdekomposisi ini berarti dia akan menghilang atau misalnya berubah menjadi gas, dekomposisi menjadi gas pada suhu 400 derajat Celcius. Jadi katakanlah kita habis spray drying mendapatkan composite particle. Nah, kita ingin menghilangkan si template-nya dengan hanya dipanaskan di suhu 400 derajat Celcius. Atau misalnya kayak gini. PSL itu kan dia larut kepada toluen. Tapi silika kan nggak larut terhadap toluen. Jadi, composite particle ini kita masukkan aja ke toluen. Maka silikanya akan tetap ada di sana, tapi PSL-nya akan hilang karena proses pelarutan. Atau kalau misalnya teman-teman biasanya pakai template yang lain, katakanlah kalian pakai template-nya itu adalah katakanlah garam, ya udah berarti nanti kalian tinggal dimasukkan ke air. Atau kita misalnya pakai KUH,
maka kita masukkannya ke dalam acid HCl kayak gitu. Oke, baik, Mbak. Nah, berarti kan itu kan tadi kalau di gambar itu kan bagian dalamnya itu kan kosong, sedangkan bagian luarnya itu kayak nggak ada rongganya gitu, Mbak. Jadi saya pikir sulit juga gitu buat keluar gitu. Jadi berarti tetap ada rongga-rongga kecil yang memungkinkan untuk larutannya itu keluar gitu ya, Mbak? Iya, benar. Jadi ketika proses nggak apa-apa, saya lanjutin. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan. Ketika misalnya teman-teman menghilangkan, nanti akan tetap dia akan menghasilkan rongga. Tapi rongganya ukurannya adalah sekitar 0,3 sampai 1 nanometer. Nah, ukuran ini tidak bisa di-capture dengan gambar SIM atau TIM. Jadi kalau tadi saya tampilkan gambar, teman-teman kan nggak bisa lihat ya. Maksudnya, itu kayaknya keluarnya padat, gimana caranya dia bisa keluar gitu kan. Nah, karena ukuran molekul itu kan sekitar ukuran 0,3 sampai 1 nanometer. Nah, sebenarnya dia ada lubang dengan ukuran seperti itu, jadi dia bisa keluar. Hanya saja secara gambar SIM kita nggak bisa lihat. Tapi ketika nanti teman-teman mengukur dengan analisa yang lain, contohnya BET, itu kita bisa tahu, oh dia punya ukuran pori dengan ukuran sekian, kayak gitu. Oke, Mbak, makasih ya jawabannya. Benar. Sama. Ada yang tanya lagi, Bu, dengan Kak Syarifah dari UISI. Kak Vika izin bertanya, kalau proses atomisasi selain proses spray drying ini bisa pakai apa lagi? Kemudian mungkin bisa cerita sedikit mengenai disertai Kak Vika mengenai nanostruktur partikel itu sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau proses atomisasi selain proses spray drying ini, proses atomisasi ini memang biasanya identik dengan proses spray drying. Tapi kalau misalnya dia tidak hanya prosesnya tidak hanya drying, tapi misalnya ada proses dekomposisi secara langsung, maka bisa juga spray pirolisis. Atau katakanlah atomisasi, ada juga yang tidak untuk pembuatan partikel, tapi dia digunakan pembuatan bubble atau foam. Mungkin teman-teman sekarang ada yang pernah melihat video gimana caranya kita bisa membersihkan lantai atau dinding hanya dengan menggunakan air. Nah, itu karena ada proses atomisasi yang ditekan pada yang diberikan tekanan tinggi. Jadi atomisasi plus tekanan tinggi sehingga kita bisa menghilangkan si kotoran-kotoran atau partikel-partikel kecil di permukaan. Jadi proses pembersihan seperti itu. Atau ada juga sekarang atomisasi dia penggunaan untuk pembuatan kromatografi bit. Jadi dia membuat partikel bit itu dengan menggunakan proses atomisasi dengan syringe pump. Atau sekarang teknik sipil kayak gitu, dia membuat concentrate supaya lebih gampang. Dia ditempelin ke dindingnya. Kalau di Indonesia kan kita bikin larut materialnya dulu, kemudian ditemplokin, terus diratain kan. Nah, sedangkan di sipil dibikin foam. Dan foamnya ini ditaruhnya di dinding dengan proses atomisasi. Nah, kalau misalnya disertasi saya, nanostructure particle, saya bikinnya yang porous structure, yang didekorasi dengan cellulose nanofiber. Jadi, aplikasinya untuk apa? Aplikasinya saya lebih ke biomedical. Saya pinginnya nanti lebih jauh tentang biosensor. Jadi katakanlah saya ingin membuat alat yang dia nanti, saya tahu nih deteksi ini anak sakit ginjal dari mana gitu. Jadi saya membuat biosensornya dengan partikel berstruktur nano, sehingga nanti saya jadikan kalau karena sakit ginjal, di kencingnya kan ada proteinnya. Nah, saya menyerap protein itu dengan membuat nanostructure particle.
Saya rasa semoga cukup menjawab ya. Gimana Mbak Syarifah? Oh, baik. Ini ada Ibu Eka, Bu, mau bertanya. Mungkin Bu Eka, Oh iya, Bu. waduh, Eka yang Iya, tanya. oke, klik aja. Mumpung bisa ngobrol ini ya serius ya, biasanya kan hari sinau tenanan. Ya, ini nyambung yang tadi ya, untuk yang templating tadi, ini nanti ada pertanyaan dari Januar juga kayaknya nyambung juga. Untuk penguapan solvent, itu ada nggak kemungkinan yang di situ kendala-kendala seperti breakage, pecah kayak gitu, atau seperti apa kendala-kendala yang bisa muncul ketika kita mau membuat nanostructure? Itu tadi sepertinya belum ini ya Pak, belum dapat. Kemudian mekanisme untuk yang attachment fiber yang di disertasi Ibu itu gimana ya? Soalnya nggak kebayang kalau misalnya pakai flame spray itu tapi terus terbentuk fiber, apakah di mekanisme yang terpisah atau masih dalam satu one step proses seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Saya coba jawab pertanyaannya Bu Eka sama Yanuar secara bersamaan ya. Jadi untuk penghilangan template ini tidak semuanya bisa removal dengan heating. Jadi kita memang yang memilih template-nya gimana caranya yang bisa di remove dengan heating. Soalnya kenapa bisa di remove dengan heating? Kita pilih yang kayak gitu biar sekali spray, sekali spray, drying, kemudian dekomposisi secara langsung. Jadi satu proses tiba-tiba udah jadi poras aja gitu. Paham nggak? Jadi katakanlah saya masukkan ke tubular furnace, saya akan mengeset 150, 500, 1000 katakanlah kayak gitu. 150 untuk ngeringkan air, 500 untuk dekomposisi dari atau secara fisika menghilangkan si template. Kemudian 1000 katakanlah untuk proses karbonisasi misalnya kayak gitu. Jadi simple ya, sekali udah langsung spray jadi gitu. Nah, apakah ada solvent yang fast evaporation banyak? Jadi katakanlah saya ingin membuat poras pektin katakanlah kayak gitu. Oh, atau pektin kalian sering dengar ya. Poras selulus gitu aja wis. Poras selulus. Nah, selulus itu kan dia bahan bakunya kertas ya. Kan gampang terbakar ya. Kalau nge-remove template-nya adalah PSL yang dia terdekompos pada suhu 400, kita nggak bisa pakai itu. Jadi kita harus pakai template yang lain. Atau kalau kita pakai itu, menghilangkannya dengan tidak menggunakan panas, tapi menggunakan toluen. Itu cepat kok reaksinya dan tergantung dari komposisi kita. Kemudian bisa juga kita menggunakan kalsium karbonat, CaCO3. Nah, dia bisa dihilangkan dengan menggunakan asid. Nah, ada kemungkinan broken nggak kalau kayak gitu? Nah, uniknya spray drying proses, ketika komposisi antara template sama hostnya itu bagus, tidak terlalu banyak templatenya, kemungkinan broken itu akan menjadi kecil. Kenapa? Karena dalam proses pengeringan, itu kan dia nggak cuma dikeringkan ya, tapi pembuatan dari droplet menuju partikel, itu kan ada proses shrinkage, self-assembly, dan sebagainya. Ada banyak sekali kompleks di situ yang membuat dia itu tidak mudah hancur hanya dengan proses etching. Tapi kemungkinan bisa broken ada apa? Nggak ada. Karena kalau misalnya kita menggunakan kalsium karbonat, ketika kita dimasukkan asid untuk menghilangkannya, dia akan menghasilkan gas CO2. Dan menghasilkan gasnya kan banyak, nah kayak gitu kan. Nah ketika gas keluar banyak, ada kemungkinan dia akan nabrak si dinding-dindingnya ini. Jadi yang ada bukan broken sih, tapi biasanya, tapi terbentuk pori-pori baru. Gitu. Terus pertanyaan kedua dari Bu Eka, gimana caranya saya bisa naruh selulus nanofiber ke dalam nanostructure particle? Kalau saya pribadi kemarin menggunakan
memanfaatkan electrostatic interaction. Electrostatic interaction itu apa? Gini, silika kan functional group-nya kan SiO minus ya. Nah, berarti kan negatif charge gitu. Berarti kan dia negatif tuh. Kemudian saya cover dengan sesuatu kation. Saya pakai PDDA. PDDA ini dia mempunyai surface function NH3+. Nah, minus kan ketemu positif, nempel. Nah, kemudian partikelnya kan jadinya positif. Nah, kemudian baru saya taruh si selulose nanofiber. Selulose nanofiber ini dia memiliki gugus karboksil, COOO min. Nah, jadi minus plus minus, akhirnya nempel melalui electrostatic interaction. Kalau saya gitu. Tapi kalau untuk misalnya aplikasi lain menggunakan katalis, teman-teman bisa menggunakan panas. Jadi, misal nih, kalian naruh misalnya makanan di atas wajan gitu kan, dipanasin. Lama-lama kan dia nempel tuh ke wajannya. Nah, semacam kayak gitu sistemnya. Itu juga bisa menggunakan panas. Cuma untuk disertasi saya, karena bahan-bahannya adalah bahan-bahan sensitif terhadap panas, saya menggunakan electrostatic interaction. Gitu. Berarti one way ini ya, one way proses ya, Bu ya? Nggak bisa dibilang one way sih. Saya paling nggak membutuhkan 2 step. Jadi bikin partikel dulu, dekorasi, minus kan, dekorasi, kemudian nempel. Jadi ada 2 step ya. Bikin Di satu alat yang sama. 2 alat. Di 2 alat. Oh, hai. Oke. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Eka. Ini ada lagi dari Bu Eki, Bu. Bisa nggak bikin alatnya secara serius? Bisa kok. Jadi, ultrasonic nebulizer itu kan alat yang digunakan untuk membantu pernafasan ya. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu ada orang yang butuh pernafasan, itu biasanya dia menggunakan ultrasonic nebulizer. Teman-teman bisa pakai itu untuk ultrasonic nebulizer. Untuk nozzle mungkin yang teman-teman harus benar-benar mungkin beli ya kalau nozzle. Kemudian kalau misalnya chambernya di lab saya pun itu kok bikin sendiri, maksudnya kita buat sendiri, maksudnya kita request, kita bikin desainnya, saya pingin cupnya ukuran segini, kemudian furnace-nya ukuran segini, itu bisa dibuat sendiri, skala sederhana. Saya baca soal Mbak Moderator, monggo diterusin ya. Iya Bu, saya bacakan aja. Oh iya. Ini dari Mbak Stella, ini ada pertanyaan Bu. Apakah material fiber bisa diganti dengan stretch? Kira-kira nanti hasilnya lebih efektif yang mana ya Bu? Stretch ini maksudnya belum jadi nanofiber gitu ya, berarti kan mungkin ya, maksudnya kayak pulp gitu mungkin ya, setelah jadi pulp dikecilin gitu, atau oh ya benar berarti. Jadi apakah bisa atau enggak? Bisanya bisa, cuman saya rasa tidak terlalu efektif. Kenapa? Soalnya makin kecil ukuran makin kecil ukuran material, kan surface areanya makin besar. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai pati, maksudnya pakai stretch yang masih zat pati yang belum nanofiber, teman-teman harus tahu ukuran dia itu sangat besar. Bisa sampai, maksudnya saya katakan besar di sini untuk ukuran nanostructure particle ya. Kalian punya partikelnya 2 mikro. Stretch itu ukurannya adalah sekitar 10 mikro. Nah, kalian mau ngelodingin 10 mikro ke 2 mikro kan terlalu besar ya. Jadi, bisanya bisa, efektifnya enggak saya rasa. Gitu. Atau kalau mau, ya stretch ini yang digunakan sebagai nanostructure particle.
Jadi dia nggak usah di-loadingin, ya udah dia aja yang bikin material gitu. Gimana Mbak Stella, apa udah terjawab? Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Bu, luar biasa banyak banget pertanyaannya. Izin Bu, virus kan terdiri dari protein dan materi genetik. Nah, apakah dengan perkembangan teknologi nanostruktur akan bisa jadi jawaban mencegah virus ini? Misalnya dengan penyerapan proteinnya sehingga tidak berbahaya, atau dengan nanostruktur ini bisa mendeteksi keberadaan virus ini. Oke. Bisa. Jadi sebenarnya kan agak susah ya ini ya. Virus kan ada banyak macam ya. Kalau misalnya dengan penyerapan materinya, penyerapan proteinnya, saya belum pernah menemukan orang menyerap protein dari si virus itu. Yang ada sekarang itu penyerapan yang dari virus atau dari sel kanker itu adalah yang namanya penyerapan eksosom. Di dalam sel kan ada yang namanya lisosom, ada yang namanya eksosom. Nah, eksosom itu adalah extracellular vehicle. Jadi untuk pengobatan kanker kayak gitu, yang setelah dimanfaatkan dia diambil eksosomnya. Mungkin di virus kita bisa mengambil eksosomnya. Cuman itu kan lebih complicated ya, karena gini, protein itu ukurannya 3 sampai 9 nanometer. Virus itu ukurannya 65 sampai 150 nanometer. Jadi, daripada kita menyerap proteinnya, kalau ingin menghilangkan hanya mencegah virus, mending kita bikin material dengan yang bisa mengcapture 90 sampai 150 nanometer aja. Itu lebih gampang daripada harus menyerap si proteinnya. Saya rasa seperti itu. Makanya sekarang kalau di Jepang, nggak cuma di Jepang, sekarang lagi dikembangkan gimana caranya masker. Masker yang teman-teman punya itu kan ukurannya beragam ya, maksudnya ukuran pori-porinya kan beragam. Kayak N95 itu kan ukuran pori-porinya kan 50. Sekitar 50 nanometer. Makanya dia bisa menghambat masuknya virus yang ukurannya 60 sampai 150 dan juga beberapa polutan yang lain. Nah, makanya sekarang lagi dikembangkan gimana kalau kita bikin maskernya nggak usah sampai N95, yang penting dia bisa menghambat sekitar ukuran 60 sampai 150. Atau lagi juga dikembangkan, AC kan punya air filter ya. Nah, air filternya itu bisa nggak yang dibikin pori-porinya itu ukurannya segitu. Kalau untuk partikel sendiri, ini baru dikembangkan. Saya nggak tahu sekarang pengembangannya sudah sejauh mana. Gimana? Kak, apakah udah terjawab dari Mas Rizwan? Wah, penjelasan sangat baik dan komprehensif. Nah, terima kasih. Baik, karena berhubung waktunya karena sudah selesai, mungkin acara pada pagi hari ini bisa diakhiri. Dari Ibu Ani mungkin ada kata penutup nih buat teman-teman di sini, apalagi buat mahasiswa saat ini, Bu. Apa ya kata penutupnya? Pertama, saya senang dipanggil kakak dengan banyak orang. Yeay, saya merasa muda. Terus yang kedua, saya makasih sih udah dikasih kesempatan di sini sharing ilmu. Semoga tidak terlalu berat dan jadi wawasan baru. Karena sebenarnya nanostructure particle itu hanya satu dari sekian pengembangan di dunia ini yang dari dunia material, dan maksudnya yang kita bisa kembangkan. Teman-teman banyak cari info aja, jangan males untuk membaca banyak info baru. Saya tahu itu susah, saya dulu juga lebih suka main ya daripada belajar. Tapi kalau misalnya sebenarnya nanti teman-teman mendalami, itu seru kok. Jadi semangat, semua pasti bisa berlalu. Allah apa sih, ya udah pokoknya. Ketika teman-teman nanti ke depannya katakanlah ada yang tertarik
ingin berdiskusi lebih lanjut, insya Allah saya welcome. Tadi saya sudah menyampaikan email saya, kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya lebih lanjut, nggak masalah. Tapi mungkin saya minta maaf kalau kadang-kadang saya slow respons. Itu aja sih. Iya Bu, ini ada yang terlewatkan ini. Jadi dari penanya tadi, Ibu bisa milih 2 penanya Bu yang terbaik untuk mendapatkan door prize. Jadi di acara ini ada door prize-nya juga. Oh, yang mana ya? Kak Kiki Yanuar out. Mungkin tadi yang tanya pertama ya siapa tadi ya? Yang tanya tentang penghilangan template yang pertama? Itu Mas apa ya? Yang pembuatan Mas hulu. Muhammad. Ya, Bu ya. Iya, mungkin yang tadi pertama tanya yang tanya tentang holo partikel itu gimana cara ngilanginnya itu Iya. pertama. Satu lagi siapa ya? Mungkin yang tanya tentang virus ini ya. Oh, dengan Siapa? Mas Rizwan. Oke, ya selamat kepada Mas Muhammad dan Rizwan dari Persahabatan dihubungi lanjut oleh panitia. Terakhir Bu, ini ada sesi foto bersama dulu. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi free atau bisa menyalakan kameranya, bisa ikut foto bersama dulu bareng-bareng. Dan mungkin panitia bisa nyiapin ya, sama ngitung juga. Banyak. Apa ini yang screenshot gambarnya? Gimana panitia, Pak? Udah siap? Mungkin bisa dihitung. Oke, mungkin dari saya Mbak Wulan ya. Oke, Ayo ya. bergaya semua. 1, 2. Oke. Sebentar, sekali lagi ya. Sekali lagi mungkin gayanya yang bebas. Karena ini webinar terakhir ya. 1, 2. Sudah, terima kasih semua. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Bu ada Ibu Ani. Luar biasa Bu materinya, banyak yang interest banget ya hari ini. Oke, tembus 100%. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Iya. Saya akhiri dan saya tutup. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perisane ku di unmute. Mlebu Google Meet, perisane di unmute. Kamu bolak-balik terus ya? Mbak ya ngomong kan anu gini roti kerupuk enak.